Kristen pada saat ini. Di dalam Kristus kamu dahulu jauh, akan tetapi di dalam Kristus kamu sudah menjadi orang yang dekat oleh darah Kristus. Kematian Kristus telah membuat mereka yang jauh menjadi dekat. Apa yang dilakukan oleh Kristus lewat kematiannya? Yaitu memperbaiki hubungan yang jauh antara manusia dengan Allah, sehingga menjadi dekat kembali, menjadi baik kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bertemu kembali di hari yang baru, di hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan para hamba Tuhan diberikan kekuatan untuk mempersiapkan firman Tuhan untuk hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Kiranya semua kita penuh dengan damai sejahtera untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang sakit disembuhkan dan diberikan semangat, terlebih untuk satu hari ini, kiranya kita disertai selalu oleh Dia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang ingin menyapa kita di minggu kita pada saat ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dipersatukan dalam Kristus, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rumah Allah juga merupakan rumah kita, yaitu gereja. Karena gereja sebagai rumah kita, maka kita harus bersatu. Tidak lagi mempersoalkan akulah orang Yahudi, mereka adalah merupakan orang non-Yahudi. Aku adalah merupakan orang yang sudah diselamatkan, mereka adalah merupakan orang yang tidak diselamatkan. Jangan ada lagi perkataan demikian. Mereka jarang ke gereja, kami rajin ke gereja. Itu bahasa sederhana sebagai orang Kristen. Bahkan ada yang mengatakan karena mindernya, dia tidak pernah ke gereja. Aku rajin ke gereja. Kenapa? Berkat yang kuterima lebih sedikit dari orang yang malas ke gereja tersebut. Yang perlu untuk ditekankan oleh Paulus, karena Paulus ketika mengirimkan surat ini, dia berada di penjara dan dia sangat miris melihat kegaduhan yang terjadi pada jemaat Efesus. Kegaduhannya tersebut adalah merupakan berlomba untuk mengatakan
bahwa kami adalah merupakan orang yang diselamatkan oleh Tuhan Allah. Mereka tidak. Yahudi dengan non-Yahudi. Akan tetapi, kita bukan lagi menjadi orang Yahudi ataupun non-Yahudi. Akan tetapi kita sudah satu, sewarga dengan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita semua adalah merupakan anggota-anggota keluarga Allah. Itu kita harus dapat memahami dan memaknai sebagai gereja, tubuh Kristus, pamatangni Kristus. Itulah yang ingin ditekankan melalui nas kita pada saat ini. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus, tidak terpisahkan lagi, dan sudah diperbaiki oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tembok pemisah tersebut sudah diruntuhkan. Tidak ada lagi orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Saudara-saudari, penebusan Kristus tidak hanya menyelesaikan perseteruan, akan tetapi penebusan Kristus menjadikan kita satu tubuh di dalam Kristus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya kita harus bersatu, terlebih menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Jangan ada saling meninggalkan, jangan ada saling membuat saudara kita menjadi terpuruk ataupun membuli ataupun yang lain. Akan tetapi kita harus bisa mengapresiasi kebersamaan kita tersebut di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahwa kita adalah merupakan tubuh Kristus yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipersatukan di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 pada saat ini, yaitu menceritakan dan memberitahukan bahwa setiap orang mencintai dan mendambakan kesatuan dimanapun itu, terlebih dalam kehidupan kita pada saat ini, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan tentunya di dalam kesatuan di gereja. Karena kesatuan mendatangkan kekuatan dan juga keindahan. Kekuatan dan keindahan. Makanya dikatakan dalam peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah yang ingin diingatkan kepada kita sebagai orang Kristen pada saat ini. Namun ironisnya, kita yang merindukan kesatuan tidak lepas dari yang namanya perpecahan. Dan tidak jarang kitalah yang menjadi penyebab perpecahan tersebut. Ini adalah merupakan perenungan kepada jemaat Efesus dan juga kepada jemaat Kristen pada saat ini. Apakah kita sudah mencintai dan mendambakan kesatuan di dalam kehidupan berjemaat, terlebih dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan? Latar belakang nas kita pada saat ini adanya ketidakharmonisan di antara orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Inilah yang sering terjadi. Dan ini juga sering terjadi di tengah-tengah jemaat. Karena dia merasa adalah merupakan jemaat yang terlebih dahulu berada di gereja tersebut, sehingga jemaat yang baru yang mengikuti pada saat ini adalah merupakan jemaat yang harus mengikuti apa yang menjadi perkataan kami. Kami adalah merupakan jemaat yang pertama sekali. Kami adalah merupakan jemaat yang dituakan, yang membangun gereja ini. Maka semua harus tunduk kepada kami. Membuat Rasul Paulus menuliskan suratnya ini pada jemaat di Efesus. Keresahan yang dia lihat sehingga dia menulis surat tersebut. Di mana orang Kristen Yahudi merasa sombong karena mereka adalah merupakan umat pilihan Allah. Dan mereka sangat berpegang pada Taurat dengan segala ketentuannya. Sebaliknya, orang Kristen non-Yahudi yang hanyalah hasil cangkokan dan bukan umat pilihan, mereka merasa minder. Inilah lagi-lagi yang perlu diingatkan kepada kita, terlebih orang Kristen pada saat ini. Di dalam Kristus, kamu dahulu jauh, akan tetapi di dalam Kristus, kamu sudah menjadi orang yang dekat oleh darah Kristus. Kematian Kristus
telah membuat mereka yang jauh menjadi dekat. Apa yang dilakukan oleh Kristus lewat kematiannya, yaitu memperbaiki hubungan yang jauh antara manusia dengan Allah, sehingga menjadi dekat kembali, menjadi baik kembali. Kristus telah merobohkan tembok pemisah di antara mereka, yaitu hukum Taurat dan segala ketentuannya yang sudah dimusnahkan dalam diri Kristus. Kristus bukan ingin meninggalkan hukum Taurat, akan tetapi ingin membuat hukum Taurat tersebut penuh dengan kasih, berjalan berbarengan di dalam kehidupan orang Kristen. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kematian Kristus telah mempersatukan orang percaya dalam satu tubuh, satu keluarga, dan satu bangunan, yang berarti berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya. Maka daripada itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan minggu pada saat ini, setiap kali ada perbedaan yang menghalangi kesatuan dan keharmonisan hubungan di antara kita, pandanglah kembali pada salib Kristus. Dia mati untuk mempersatukan kita, dan itulah yang menjadi kerinduannya, yaitu melihat umatnya bersatu. Dalam Yohanes 17 ayat 11b. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi pesan minggu kita pada saat ini. Bagaimana kita sebagai orang Kristen pada saat ini, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Apakah kita terpecah berai? Apakah kita bersatu dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan? Apakah saling meninggalkan dan tidak menolong? Melalui nas kita pada saat ini, marilah kita untuk saling menopang, untuk mencintai persatuan dan kesatuan tersebut, dan mendambahkan agar bisa terbentuk jemaat yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah kita. Maka daripada itu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dalam satu hari ini, terlebih menikmati firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Saudara-saudari, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami, menjagai kami selalu, dan memberikan kesehatan kepada kami. Ampunkan dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.